welcome back into my channel and this is Sobat Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us, and today I'm not alone. Hai Tika. Hai Tika, Hai bersinar, bersinar. Sinaran Udara mentari menyinari. Udah. Bagus. Nanti. Bukit Jalil. Okay, and also we have. Assalamualaikum everyone, I'm here again. Thank you so much for inviting us again. Thank you so much. Okay guys, tahu nggak kenapa? Karena memang semua we act this way karena memang we are nervous. Iya, We are nervous Apalagi Angel aku. ya. Nervous karena ada video yang akan kita react kali ini. Bukan sembarang video. Videonya sangat-sangat benar-benar impactful Sebuah banget. bukti. Sebuah bukti, sebuah evidence, sebuah proof dari sebuah kejayaan, sebuah program daripada seorang, oh my god, yang sangat berpengaruh. Kalau kata komentator di bawah apa kolom komentar itu, kalau dunia itu ada 7 wonder, kan 7 keajaiban dunia, dan beliau adalah yang ke-8. Iya. Wow. Beliau adalah 8 keajaiban dunia, masya Allah, luar biasa banget. Segitu impactfulnya. Segitu ya? impactfulnya. It's not for only for Malaysia, not only for Indonesia, not for only for neighbor country, but also for the world. So that's why kami nervous dan Aji sing itu cara kami meluapkan bagaimana kami untuk tidak nervous. That's true. Everyone, inilah video yang paling banyak direkomendasi oleh kalian semua. Ini adalah bagaimana Putrajaya Malaysia boleh dicontohi ibu kota Nusantara Indonesia. Title, what a title. Title aja sudah bikin kita Merinding wow, it's banget. besar banget. Betul. Dan kita takut salah seperti itu. Jadi kita benar-benar harus. Dan alhamdulillah kita pernah ada di situ, itu Betul. intinya. Jadi Sebagai kita react itu nggak hanya kosong, tapi kita pernah ada di situ, jalan-jalan di situ, menyaksikan bagaimana ke situ, dan kita nggak sekali, nggak 2 kali. Setiap kita ke Malaysia Setiap ya, kita Mister, ke ya? Malaysia selalu dibawa oleh uncle ke situ, karena memang itu tempat yang sangat luar biasa banget. We love to be there seperti itu, inspiring banget. Oke everyone, ini adalah video langsung daripada ya YouTube channel daripada yang luar biasa yang kami sangat kagumi. We don't know how to call him, but Tun Mahathir Muhammad seperti itu. Dan everyone, ini adalah lagi bagaimana Putrajaya Malaysia boleh dicontohi ibu kota Nusantara Indonesia. Aku dengar kemarin ada sebuah video yang mengatakan Putrajaya itu adalah sebuah kota yang gagal. How dare you saying that? Semoga video ini bisa menjawab itu semua, bisa menjawab persepsi kalian semua tentang yang mungkin gak pernah ke Putrajaya lihat video ini, dan kami insya Allah akan menambahkan beberapa informasi apa yang kita ketahui tentang Putrajaya. 1, 2, 3. Insya Allah sehat selalu. Sehat selalu Bapak. Sehat selalu Tuhan. Challenges too. So, inshallah, we are looking on your experience and we believe itu boleh ajarkan kami lah. Kami datang ke sini Mengenakan motif adalah Kalimantan ya. menggali informasi dan beberapa pembelajaran ya terkait dengan bagaimana kesuksesan Putrajaya. Apalagi Mungkin kami sangat memahami untuk bisa establish seperti sekarang ini memerlukan satu proses yang tidak singkat. Tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan, dan tentunya harus ada suatu strategi bagaimana kita bisa mengatasi tantangan itu sehingga ini bisa hebat dan establish sebagaimana yang direncanakan. Kami harapkan nanti dari Bapak Muhammad untuk bisa memberikan kami informasi Bagaimana dia sangat memperhatikan audiensnya. Very humble person. arahan-arahan. Eyes tidak pernah ke sana ke sini. Kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur dan pejabat-pejabat kerajaan terdapat di merata-rata tempat, dan hubungan di zaman itu belum ada telefon bimbit. HP. Mereka terpaksa berjalan pergi daripada satu pejabat ke pejabat yang lain, dan ini mengambil masa dan menimbul banyak masalah. Sebab itu kita berpendapat bahawa kalau boleh kita adakan satu ibu kota untuk pentadbiran
dan segala kementerian-kementerian itu ada berdekatan. Masya Allah. Agak mudah mereka menjalankan tugas mereka. Luar biasa. Itulah idea yang datang. Jadi Sepang, lapangan terbang di situ, Kuala Lumpur di sini. Jadi nak cari tempat untuk memudahkan pentadbiran, kita cari di antara Sepang dengan Kuala Lumpur. Itulah kita dapat Putrajaya. Juga asalnya ialah di estate kelapa sawit. Tak ada. Ya, kelapa sawit ya Mister. Ini penting. Kalau kita nak bangun satu bandar yang baru, jangan pilih bandar yang sudah terdiri, kerana akan ada banyak rintangan. Ada ground cable, macam-macam ada. Sebab itu kita pilih Putrajaya. Dan di Putrajaya kita boleh ada underground, above the ground, semua tak ada halangan langsung. Luasnya tak besar, cuma 10,000 ekar saja. Anggaran kita 300,000 orang akan tinggal di Putrajaya, tetapi sekarang sudah lebih. Pasal masa kita rancang Putrajaya, kita anggap bangunan bungalow akan diadakan, rumah satu tingkat, dua tingkat. Tapi sekarang ini trend ialah multi-story. Jadi bila multi-story, kita boleh masuk lebih ramai orang. Jadi Putrajaya boleh tampung sehingga lebih daripada 1 juta. Wow. Dan kita pindah semua kementerian-kementerian, dipindah di satu lebuh raya yang kita tiru daripada Paris, Champs-Élysées. Champs-Élysées itu dihubung menara Champs-Élysées yang untuk Di Prancis. Paris ya. satu pembangunan ini. Jadi sepanjang jalan tu jalan luas, straight down 4 kilometers main boulevard. Kalau nak diadakan parade apa semua boleh ada di situ. Luar iya. biasa, luar Dan di bawah biasa. Terfikirkan, boulevard Bang. itu ada tanah. Satu untuk LRT train. Kemana-mana juga boleh kita pergi. Satu lagi tunnel tu di sebelah sebelah, iaitu tunnel itu untuk services, telefon, apa juga ni kabel apa semua di situ. Jadi sekarang ini Putrajaya lengkap dengan semua kemudahan travel, kemudahan communication, kemudahan pentadbiran, semuanya tumpu di sini. Kita tak payah nak pergi jalan jauh, sini saja boleh. Many countries building new capitals. Some succeed, some fail. So we learn from all of them. We learn from those who fail not to do what they did. We learn from those who succeed to do what they do well. Masya Allah. See, if you are open-minded, willing to learn, Luar I think biasa. we can contribute much towards the country. How I love and adore him a lot. Oh, sehat selalu ya. Wow, sangat menyejukkan. True, sangat menyejukkan. Luar biasa. Oh my God. Ya, Tun Mahathir Muhammad adalah seorang negarawan dan dia, bayangkan loh Mister, dia tidak pelit sama sekali untuk berbagi ilmu. Betul. Ya kan? Betul, tidak pelit dalam arti kata jika suatu saat Indonesia lebih besar, jika suatu saat Indonesia lebih baik daripada rancangan beliau tidak takut akan hal tersebut, seperti itu. Again, what I love about his statement adalah ketika di akhir seperti itu, open-minded. Selalu open-minded dan mau belajar dari siapapun. Benar. Dari yang berhasil, ambil bagaimana mereka bisa membangun itu dengan sangat baik. Dari yang gagal, even kamu harus belajar di gagal. Bagaimana mereka ambil langkah itu dan kamu jangan ambil langkah yang sama. Sehingga kamu bisa gagal. Open-minded, belajar dari siapa saja. Seperti itu.
Wow, tidak ada batasan, tidak ada itu negara tetangga yang harus gini, itu negara itu harus gini. Please open minded. It was only 5 minutes. I mean, 5 less minutes. than 5 minutes, less than 10 seconds at the very first seconds of this video. I cried because, guys, butuh video seperti apa lagi untuk membuka hati dan mata kita bahwa kita tuh sedekat itu dan kita tuh saling mendukung itu. Tidak perlu negara yang jauh untuk menjadikan kita merasa punya saudara dekat, abang dan adik gitu ya. Entah yang mana yang adik dan yang mana yang abang, tapi kita berasal dari satu kandung yang sama, yang senantiasa dipertontonkan, senantiasa dibuktikan oleh para pemimpin-pemimpinnya gitu loh. Kita sebenarnya sudah mendengar dan menyimak tentang berita ini dari kakak yang bekerja di pentadbiran Putrajaya ya, waktu kita berbuka puasa di Padang Putrajaya itu kan ya, Mister. Dan ya kami bagaimana delegasi Indonesia bukan hanya saat ini guys datang untuk bertemu dan belajar, namun sudah bertahun-tahun jauh sebelum ibu kota Nusantara bahkan dimulai pembangunannya gitu. Sudah banyak ahli yang dikirim untuk mempelajari bagaimana sebenarnya pembangunan Putrajaya. Alhamdulillah akhirnya ada salah satu viewers kita, subscribers kita memberikan video. Nggak salah satu, banyak ya, salah 1000 memberikan video ini, dan akhirnya saya sangat senang sekali pagi hari ini, Mister, karena mendapatkan video rekomendasi ini. Saya buka, akhirnya alhamdulillah ada bukti bahwa otoritas pembangunan ibu kota Nusantara datang menghadap langsung sang kreator dari Putrajaya yang memprakarsai lahirnya ibu kota pentadbiran Malaysia, yaitu Putrajaya, untuk mencuri ilmu dan alasan mengapa dibangun Putrajaya sebagai pusat pentadbiran yang baru. Dan bagaimana pembangunan itu bisa berdampak dengan baik gitu ya, Mister ya. Kalau tadi lihat harus dicari yang utama. Apapun dipikirkan, termasuk tadi ada kami membangun sebuah tunnel. Biasanya kan kalau kita buat tunnel ya tunnel untuk kabel saja. Nanti ada tunnel baru untuk air, nanti ada tunnel baru untuk perkabelan yang lain-lainnya. Ini tapi dipertimbangkan oleh Tun Mahathir Muhammad bahwa itu dapat menjadi tunnel dan konektor apapun gitu ya. Itu bisa jadi udara, kemudian kabel perkabelan juga, pokoknya itu sudah dipikirkan, termasuk danaunya. Itu pun dimanfaatkan untuk menyejukkan ruangan-ruangan di seluruh kantor pentadbiran Putrajaya. Mereka nggak pakai AC. Betul. Guys. Sampai detik ini impact beliau Tun Mahathir Muhammad, Tun M ya disebutnya, biasa dipanggil oleh orang-orang Malaysia, tidak hanya untuk negaranya, ternyata betul sekali bahwa impactnya senantiasa terasa bagi seluruh peradaban manusia di muka bumi ini. Tidak heran kalau bangsa Malaysia, rakyat Malaysia menyebutnya sebagai proud. Betul. You need to be proud of him. Dan mengenalnya sebagai bapak kemodernan. Betul. Itulah kenapa kita sangat bangga sekali kita bangsa Indonesia diterima kehadirannya oleh Bapak. Divisi misikan di akhir tahun 80-an, Mister. Kemudian direalisasikan dan bangunan dan Putrajaya ini berdiri tegak dan megah di tahun 1999. Betul. Dulu sudah divisi misi untuk masalah yang terjadi dan hingga sekarang masih relate banget, masalah yang kita ingin selesaikan, kita ingin mencarikan solusi, sudah dipikirkan oleh beliau di tahun 1980-an. Luar biasa. Dan ide itu masih berlangsung, masih digunakan, masih berfungsi, masih bermanfaat di tahun 2024. Beliau amat sangat dikagumi ya mistikanya oleh masyarakat Malaysia, karena memang betul-betul memanfaatkan masa pemerintahannya untuk sesuatu yang sangat amat besar bagi bangsanya. Tidak hanya ide-ide kreatif, tidak hanya gagasan, tapi juga sebuah fisik, kota nyata, hasil yang nyata. Bayangkan yang bisa dirasakan hingga saat ini. Beliau menjabat selama 22 tahun di periode pertama, adalah Perdana Menteri keempat sejak 10 Juli 1981 sampai 31 Oktober 2003. Jadi betul-betul dimanfaatkan untuk pembangunan Putrajaya, bukan hanya Putrajaya tapi semua Malaysia, tapi itu adalah salah satu karya monumental yang dikenang oleh tidak hanya Malaysia tapi juga seluruh bangsa di muka bumi ini. Selain Twin Tower.
itulah kenapa tadi di akhir kan disebutkan banyak negara-negara yang building their own new capital, ada yang Fail, succeeded, ada ada yang failed. Kami belajar bukan ya seperti tadi Mr. Sastra juga sebutkan, belajar dari kegagalan bukan untuk gagal, tapi belajar apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kesuksesan bagi negara mereka. Wah, luar biasa banget loh guys. Dari video ini tuh aku ingin juga meluapkan bagaimana kekesalan aku, perasaan aku, Mr. Aji dan Mistika. Asal kenapa Mr. Sastra? I almost give up. Oh, I almost give up to run this channel. Really? really? Almost give Mister? up. So many kicks, so many haters, so many comments that we got about how we do our reactions toward Malaysia. And then this video datang seperti itu, menyatakan bahwasanya kita segitu dekat. Seperti Mr. Aziz bilang, kita segitu saling support, saling ingin melihat kesuksesan. Indonesia ingin melihat Malaysia sukses, begitu juga Malaysia ingin melihat Indonesia sukses. Terus ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana yang membuat video Malaysia segera digempur oleh Indonesia. Malam ini Indonesia siap menggempur Malaysia. Malam ini Perdana Menteri Malaysia mengumpulkan semua prajuritnya untuk menyerang ini itu. And most of our viewers believe this topic seperti itu. And then mereka attack kita. Mereka attack Really, Mister? kita secara personal, secara email ke kita yang banyak banget. Kemudian yang attack juga karir saya sebagai guru yang ada di sini, karir Mistika, Mr. Aji juga guru sebagai di sini. Kita pertaruhkan itu semua. Baru kali ini saya keluarkan ini. Saya sama Mistika pernah, kalian di tanggal segini, jam segini kalian berdua akan mati. Sastra dan teman perempuan kamu itu. Pernah dikirim beberapa. Kemudian kita juga dikirim black email ke tempat kita mengajar yang mengatakan bahwasanya guru kamu, ini kan guru kamu selalu menjelek-jelekan negaranya sendiri seperti itu. Layakkah seorang guru mengatakan hal seperti itu? Oh my God, it's a very sad feeling. We almost give up. We almost like, Allahu Akbar. Tapi kalau bukan kita yang memberikan penjelasan seperti ini, thanks God kita dikasih background teacher, thanks God kita dikasih background ilmu pengetahuan yang cukup seperti itu. Dan thank God kita dipercaya oleh masyarakat Malaysia True. melalui subscribers ya. Itu kalau bukan semangat dan cinta dan support dari kalian itu, channel ini udah lama tidak berjalan. Saya menangis karena akhirnya ada satu, ya tadi saya sebutkan, karena ada satu bukti bahwa guys, kita tuh segitu dekatnya dan segitu saling membutuhkan. Netizen kita gitu yang tidak ingin channel ini keep talking about Malaysia. Again, buat teman-teman juga yang ingin kita sampaikan di sini, kenapa kita pilih Malaysia, kenapa kita nggak pilih Indonesia sebagai viewers kita. Coba kita analisa. Indonesia memiliki 240 juta penduduknya. Market yang besar banget bagi channel About Sastra. Jika kita pilih Indonesia, kenapa kita lebih memilih viewers kita dari Malaysia yang hanya 36 juta penduduknya? Itu hampir 10% dari penduduk Indonesia. Tidak lebih dari 10%. Tidak lebih, ya? iya seperti itu. Kenapa? So, bisa kalian ambil sebuah pengertian di sini bahwa kita tidak mencari views, kita tidak mencari jumlah subscribers, tapi kita ingin menyampaikan apa yang kita pahami dengan sangat baik, apa yang ada di benak kita, apa yang kita understand ke teman-teman semua. We want to educate, we want to give true information seperti itu. Dan melalui video-video yang kami react gitu bersama Mistika dan Mr. Sastra juga, kami tahu kekesalan dan kemarahan ketika melihat berita tentang budaya Indonesia dicuri oleh Malaysia, kemudian ada pencurian identitas negara dan segala macam hal-hal, termasuk kemarin yang terakhir lagu Halo Halo Bandung, Halo Kuala Lumpur. menjadi Halo Halo Kuala Lumpur gitu. Kami tahu kekesalannya, kami tahu kemarahannya, tapi teman-teman
jangan lupa juga bahwa kita perlu melatih diri kita untuk tabayun ya Mister. Betul sekali. Mencari sumber yang valid, Betul. kemudian iqra, ingat juga iqra untuk senantiasa membaca tanda-tanda apakah benar berita tersebut, apakah valid berita tersebut, sehingga kita bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih bijaksana. Kemudian judgement yang kita berikan juga jauh lebih bijaksana. Ingat, walaupun kita cuma satu, penilaian kita itu impactful juga untuk seluruh nation loh, untuk Betul. seluruh bangsa. Betul. Citra kita bukan hanya tentang diri kita, ketika kita sudah terjun ke sosial media, jejak digital itu nyata adanya. Jadi impactnya bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Betul sekali. Jadi Mister tetap kuat karena kita punya cita-cita yang tulus. Semangat guys. Amin. Amin. Lagi kita nggak trying hard untuk cari views guys. Kita cuman setelah kita selesai mengajar, dan saya, Agis dan Tika datang berkumpul, yuk guys, berkumpul, kita sharing the same. Kebetulan kami bertiga memiliki persepsi yang sama tentang bagaimana kita ingin membangun negara ini, bagaimana kita ingin membangun keakraban daripada dua negara Menciptakan ini, kedamaian menciptakan ya, Mister. kedamaian yang mungkin menjadi sebuah yang dirindukan Iya. oleh banyak Atau orang di mungkin luar jadi sana. sebagai penyambung lidah. Betul sekali. Penyambung Betul lidah sekali. bangsa-bangsa atau rakyat Malaysia di sana. Betul, betul. Gitu. Jadi ingat obrolan kita sama Uncle di Kajang. Jadi waktu itu Mistika di Yes. our last trip to Malaysia, di mobil ya Mister, aku percaya bahwa ada 3 hal yang akan menerangi kita di alam kubur. Itu salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian amal jariah, dan doa anak yang soleh. Melalui video ini yang kita buat dan akan kekal di YouTube, insya Allah kalau YouTube tidak kenapa-napa nanti di masa depan, kami sudah ceritakan ke Uncle juga, kami ingin ketika kami sudah tiada di muka bumi ini menjadi ilmu yang bermanfaat, amal jariah juga buat teman-teman di antara kedua bangsa untuk senantiasa membangun dua bangsanya gitu. Jadi ini adalah kendaraan kami, alat kami untuk menerangi kubur kami nanti, insya Allah apabila teman-teman semua berkenan. Jadi sebenarnya ada hal-hal atau topik-topik kecil atau conversation kecil yang tidak senantiasa kami selalu buka kepada teman-teman semuanya sebagai viewers gitu, tapi ini adalah salah satu dari sebagian kecil yang kami senantiasa kalau nanti kita udah nggak ada di Iya. sini, Semoga video-video semoga kita videonya bisa tetap bermanfaat. ditonton oleh orang-orang dan bermanfaat, Iya. menerangi pikiran mereka, menjernihkan hati mereka. Oh iya ya, itu saja harapan kami. And we were like crying at Yes, we cry a That river point, at that yeah. time to say that to our uncle, bahwasanya not semata-mata untuk mencari views, no. Jika itu memang ditonton oleh banyak orang dan alhamdulillah, jika tidak ya berarti memang segitu saja orang yang tertarik seperti itu. And we don't try hard for that. Yes. Seperti itu. Semoga apa yang kita usahakan beberapa tahun ini akan menjadi berbuah manis nanti di kedepannya. Mungkin tidak dalam waktu dekat ya Mister, Betul. Karena batu yang dihancurkan oleh tetesan air perlu waktu bertahun-tahun lamanya. Jadi untuk melembutkan hati yang keras pasti juga butuh waktu dan konsistensi Betul. yang senantiasa kita Semoga Allah tetap lampaui. memberikan kita Kekuatan kekuatan hati. hati, kemudian istiqomah dan sebuah keteguhan hati walaupun diguncang kiri kanan. Insya Allah kita tetap kokoh berdiri dan melanjutkan visi misi kita yang sudah kita mulai seperti itu. Luar biasa banget dan kita belajar banget daripada Tun Mahathir Mohamad, Ya. bagaimana benar-benar trying to be bermanfaat untuk orang banyak, nggak hanya untuk negara orang-orang di negara beliau, namun ke seluruh dunia. Bagaimana he voiced the Palestinians, luar biasa banget. Dan He's sudah just one in a million. True. Dan sudah menginjak usia 99 tahun ya Mister. Jadi semoga senantiasa sehat, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa disayang oleh masyarakat Malaysia dan Insya Allah. masyarakat dunia, Insya Allah. dan senantiasa menempatkan hati-hati kita semua, terutama untuk kedua bangsa, negara Indonesia dan Malaysia. Betul, semoga tetap dikenang oleh generasi-generasi muda di seluruh dunia bahwasanya beliau adalah sang maestro dan beliau adalah yang ke-8 dalam keajaiban dunia. Luar biasa banget. Asia Tenggara punya pemimpin Betul. hebat. Luar biasa everyone, thank you so much for this video recommendation, and that's all from us. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Super Mas Rokanas Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia juga bisa. Terima kasih banyak Malaysia Putrajaya for being Nusantara. so kind.
Bye everyone.